Assalamualaikum, halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ririn di channel YouTube saya, Ririn Binarbuana. Kali ini kita akan membuat tas, bentuknya semacam ini, semacam seperti tabung. Jadi ini biasa kita nyebutnya apa? Tas model permen ya, karena dia di bagian furingnya ini kita simpul sedemikian. Untuk bahan yang saya gunakan pada tas ini, saya pakai benang nilon dan furingnya benang nilon atau yang setara dengan ini poli D27. Untuk furingnya ini ukuran diameter 15 dan tingginya 16 cm. Kurang lebih ukuran tersebut butuh kira-kira 1 gulung lebih, jadi kita prepare-nya 2 gulung. HP nomor 4. Dan di sini ada detail pada talinya, rantainya kombinasi antara cousin dan rantai. Kita masuk ke alat dan bahan. Alat dan bahan, di sini saya menyiapkan inner yang sudah dibuat sedemikian menyesuaikan model tas yang kita kerjakan. Ukurannya kurang lebih diameter 15 dan tinggi 16. Lalu 2 gulung benang. Ini saya menggunakan polyester D27, 2 gulung. Kalau yang tadi contohnya nilon, ini saya pakai poly D27. Lalu 1 pasang ring D, 1 pasang gundu atau stoppernya untuk talinya yang ukuran kira-kira 2 cm ya ini ya. Lalu tali kulsin kombinasi dengan rantai logam seperti ini, ada pengaitnya. Dan untuk alat dan bahan yang lain, di sini saya memakai benang untuk menjahit rajutan ke inner. Saya pakai benang warna putih menyesuaikan innernya, lalu benang hijau pakai sisa-sisa benang saja saya untuk menjahit nanti ada cuping menyesuaikan warna benang. Dan ini opsional, kalau teman-teman mau pakai benang rajutnya juga boleh. Kita butuh peniti nanti untuk memasukkan tali ke bagian lubang yang ini nih. Untuk menyerutnya saya butuh bantuan peniti. Kalau misalkan tidak cukup tebal talinya, hanya rantai biasa, bisa pakai jarum tapestri yang lubangnya besar, beberapa stitch marker, gunting, korek api, hakpen ukuran nomor 4. Itu saja, kita lanjut ke tutorial. Bagian pertama kita akan membuat alasnya. Untuk alas, teman-teman bisa ganti slip knot dan rantai dengan magic ring. Saya pakai slip knot lalu 5 rantai. Kalau teman-teman lebih nyaman dengan magic ring juga boleh. Kemudian slip stitch 3 rantai sebagai pengganti 1 DC, diikuti dengan 15 DC lainnya. Jadi kita buat lingkaran semuanya 16 DC. Yang ini kita hitung 1, 2, 3 ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan teman-teman silakan lanjutkan sampai 16 sekeliling. 16 DC sekeliling selesai, kita slip stitch di 3 rantai awal. Masuk baris kedua, kita buat 3 rantai. Masih di lubang yang sama kita isi 1 DC, dan di lubang-lubang berikutnya masing-masing 1 lubang 2 DC, jadi DC increase round ya.
sekeliling DC increase semuanya. Atau biasa saya untuk memudahkan menyebutnya dengan 22, pola 22, satu lubang isi 2. Nah, seperti ini teman-teman lanjutkan sekeliling. Baris kedua kita kunci dengan slip stitch di 3 rantai awal, masuk baris yang ketiga, pola 1-2, jadi 3 rantai sebagai pengganti 1 DC, di lubang berikutnya 2 DC dalam satu lubang atau DC increase, 1 2 1 2. Lalu satu lubang isi 1 DC saja, 1 2, berarti ini 2, 1 lagi, 2, 1 2 1 2. Pola 1-2 sekeliling. Nah, 1 2 1 2 1 2 seterusnya buat sekeliling. Baris ketiga selesai, kita kunci dengan slip stitch di 3 rantai awal seperti biasa. Masuk baris keempat, 3 rantai. Di lubang berikutnya 1 DC, di lubang berikutnya 1 lubang isi 2 DC. Jadi pola hitungannya 1 1 2. Lagi 1 1 2 1 1 2 1 1 2 dan seterusnya. 1 1 2 1 1 2. Sudah hafal ya untuk hitungan membuat lingkaran dengan double crochet, teman-teman. Silakan dilanjutkan sampai penuh. 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 dan seterusnya. Baris keempat selesai, masuk baris kelima, 3 rantai, di lubang berikutnya 1 DC, diikuti lagi dengan 1 DC, lubang berikutnya 1 DC, 2 DC dalam 1 lubang, maaf, DC increase, jadi polanya 1 3 kali 1 1 1 1 2 1 1 1 2. Lagi 1 1 1 2. 1 1 1 2, satunya 3 kali. Teman-teman buat sekeliling. Baris kelima kita lanjutkan satu baris lagi, jadi alas sampai baris ke-6 dengan 3 rantai, diikuti masing-masing 1 DC-nya 3 kali lagi, DC-nya 3 kali lagi, baru DC increase. Jadi polanya sekarang 1 1 1 1 2, satunya 4 kali. Agak kabur ya. 1 1 1 1 2. Kabur ya. 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 buat sekeliling.
Baris ke-6 selesai, kita akan tutup alas ini dengan SC keliling 1 kali. 1 rantai di lubang yang sama, SC, dan buat SC lagi sekeliling. Tanpa increase maupun decrease sekeliling ya. Teman-teman lanjutkan sampai penuh. 1 baris SC keliling selesai, kita slip stitch. Masuk baris motif atau ke badan tasnya. Jadi alas sudah selesai, sekarang bagian motif. Perhatikan, buat 5 rantai. Agak kabur ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian skip 1, 2. Di sini kita buat DC. Lalu kita skip 2 buat DC. 1, 2 di sini DC. 3 rantai. DC lagi di lubang yang sama. Jadi bentuknya seperti huruf V. Kemudian kita buat DC, skip 2 dulu, 1, 2 di sini DC. Ya, awas jadi di sini tanpa CH space-nya sudah ikut di V ini. 2 rantai, skip 2, 1, 2 DC. 2 rantai, skip 2, 1, 2, kabur terus, maaf ya, DC. Nah, seperti ini. Lalu skip 2 buat DC. 1, 2 DC. 3 rantai DC di lubang yang sama. Lalu skip 2 DC. 2 rantai, skip 2 DC. 2 rantai. Sering kabur ya. Maaf, ini ponsel saya yang sudah capek nih. Skip 2 DC. Seperti ini bentuknya. Jadi DC-nya yang berdiri ini ada 3 berbatas, kemudian ada V. Sekarang bentuk V, skip 2 DC, 3 rantai DC. Teman-teman bisa contek di sebelum-sebelumnya ya. Jadi di sini yang ini untuk awalan memang 5 rantai ini biarkan begini. Lalu setiap ada V diikuti dengan DC tanpa CH di sini sehingga menghasilkan 2 kolom. Lalu V lagi, 2 kolom lagi V. Teman-teman buat sekeliling. Bisa ya, tinggal contek yang ini. Baris pertama motif selalu ada 3 DC di sini, nampak jadi 2 kolom V, 2 kolom V dan seterusnya ya. Di sini kan posisinya tadi awal baru 1 kolom, jadi 2 rantai, kemudian kita slip stitch di 3 rantai awal. Pertama tadi kan 5 CH. Kita slip stitchnya di 3 CH awal. Sekarang masuk baris kedua, 5 rantai. Saya mohon maaf kalau videonya sesekali ada agak kabur-kabur ya teman-teman. 5 rantai. Lalu kita abaikan 2 CH dan 1 DC di sini, langsung masuk ke 3 CH space di V dengan 6 DC. 1,
2, 3, 4, 5, 6. Begini, 2 CH, 1 DC kita abaikan DC dan 2 CH, lalu masuk ke DC yang tengah. Kan 1, 2, 3 kita masukkan yang tengah. Begini, 2 CH lagi. Masuk ke 3 CH space 6 DC berikutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 rantai, 1 DC, DC yang tengah, 2 rantai, 6 DC di 3 CH space bagian V. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, kebablasan maaf, 2 rantai 1 DC. Nah, bentuknya dia akan semacam ini. Ada kipas, 2 CH 1 DC, 2 CH, kipas lagi sekeliling. Teman-teman lanjutkan, nyontek bagian sebelumnya ya. Saya jumpai seperti biasa nanti ketika hendak berakhir. Setelah sekeliling, setelah kipas, di sini kita ketemu 5 CH, kita slip stitch di 3 CH awal. Di bagian CH ketiga. Masuk baris ketiga motif, 3 rantai sebagai pengganti 1 DC, lalu masing-masing di tiap DC kita buat DC. Sekarang ada 1 CH space-nya. 1 CH space, 1 DC lagi, 1 CH space, 1 DC lagi, 1 CH, jadi DC CH, DC CH, DC CH seperti itu sampai utuh 1 kipas atau 6 DC. Nah, gini. Sekarang DC, abaikan 2 CH space, DC. Lagi kita buat DC di tiap DC kipas, DC CH, DC, CH, DC lagi, DC, CH, DC, CH, DC, CH, DC, lalu DC di atas DC. Teman-teman lanjutkan sekeliling. Baris ketiga selesai, teman-teman bisa slip stitch di 3 rantai awal. Masuk baris keempat motif, buat 4 rantai, 1, 2, 3, 4. Lalu di atas DC yang pertama kita buat 3 DC, 3 DC. Kita balik di sela-sela seperti ini, di 1 CH space yang di sini, hakpen kita masukkan, agak kabur ya. Nah, hakpen kita masukkan, kita slip stitch. Lalu 1 rantai. Sekarang di 1 CH space kita bekerja di setiap 1 CH space. 3 DC, kok pas kabur lagi ya, sebentar. Nah, 3 DC, balik, slip stitch 1 rantai, buat lagi seperti ini 3 DC, balik, di 1 CH space-nya kita slip stitch 1 rantai lagi,
Dan ini popcorn ala saya. Kalau teman-teman punya cara bikin popcorn yang lain, boleh. Yang lain biasanya seperti ini, 3 DC. Nah, ini ada loop. Kita lepaskan hakpen. Kita jemput loop terakhir nih. Lalu kita keluarkan dan satu rantai. Biasanya seperti itu. Hasilnya sama saja. Menurut saya. Kalau saya pakai 3 DC, jadi setiap satu CH space kita isi popcorn 3 DC ya. 3 DC popcorn. 3 DC slip stitch. Satu rantai, 3 DC. Slip stitch. Satu rantai, dan di ujung di DC yang terakhir tadi di awal kan juga ada popcorn nih. Di akhir, aduh kaburnya ini yang saya nggak kuat nih, mohon maaf ya. Ini di sini 3 DC, 3 DC slip stitch dari arah belakang, satu rantai DC di atas DC. Ini ada DC di sini, DC satu rantai. Perhatikan dulu hasilnya. Jadi ada 7 popcorn di sini, 1 2 3 4 5 6 7. Teman-teman buat sekeliling. Jadi di awal, di atas DC-nya. Tolong jangan kabur ya Allah. Penglihatan saya juga terganggu ya teman-teman kalau tiba-tiba layarnya tuh kabur. 3 DC balik, slip stitch, satu rantai di satu CH space, popcorn lagi, 3 DC, lalu slip stitch satu rantai, 3 DC, balik, slip stitch satu rantai di satu CH space, 3 DC, balik, slip stitch satu rantai, 3 DC, balik, slip stitch satu rantai, 3 DC, balik, slip stitch satu rantai, di ujung DC 3 DC, di ujung DC yang terakhir 3 DC, balik, slip stitch satu rantai. Allahu Akbar ya, mohon maaf sekali nih kalau sering kabur. DC satu rantai dan seterusnya ya, teman-teman sudah bisa lanjutkan sekeliling. Karena kebetulan juga sering-sering kabur teman-teman, mohon pengertiannya ya. Sudah saya contohin 2 kali contek bagian sebelumnya. Baris keempat selesai dengan popcornnya 7, satu rantai. Jangan lupa kita slip stitch. Saya pilih di sela-sela saja. Sekarang kita masuk baris yang kelima. Baris kelima 5 rantai.
kita bekerja hanya pada 1 CH space. Jadi popcornnya menyusut ya. Kita buat popcorn lagi. 3 DC, slip stitch 1 rantai, selalu ada 1 rantai ya. Popcorn lagi 3 DC, slip stitch 1 rantai di 1 CH space, isi popcorn. Jadi sekarang nanti popcornnya akan ada 6 saja. Semakin ke atas semakin menyusut. 1 rantai popcorn, satu rantai popcorn, dua rantai, 1 DC di atas DC di sini. Ups, 1 DC di atas DC, 2 rantai lagi. Di setiap 1 CH space kita buat popcornnya. Jadi ini menyempit, yang awalnya 1 2 3 4 5 6 7, sekarang 6. 1 2 3 4 5 6. Berbatas 2 CH, 1 DC, 2 CH, dan pola ini sekeliling berulang. Satu rantai, satu rantai lagi. Ayo kabur lagi. Dua rantai ketika sudah 6, 1 2 3 4 5 6, 2 rantai DC, 2 rantai, dan 6 popcorn, dan seterusnya. Teman-teman lanjutkan sekeliling. Baris kelima dengan isian 6 popcorn selesai, 2 rantai. Kita slip stitch di 3 rantai awal. Masuk baris ke-6, 5 rantai. Kemudian 1 DC di atas popcorn yang pertama. Di sini 1 DC, 1 rantai. Di CH space kita isi popcorn lagi sebanyak 5. Sekarang menyusut menjadi 5 popcorn. Satu rantai popcorn,
popcorn ketiga, popcorn yang keempat, popcorn kelima. Popcorn kelima, nah bentuknya dia mengerucut. Lalu satu rantai, satu DC di atas popcorn yang keenam. Dua rantai, satu DC di atas DC. Dua rantai, satu DC di atas popcorn yang pertama. Di motif selanjutnya, satu rantai popcorn di CH space. Isi 5 popcorn, berbatas 1 CH. Satu CH, popcorn lagi, popcorn kedua, popcorn ketiga, satu CH, popcorn keempat, satu CH, popcorn terakhir di motif lanjutannya. Kabur. Satu CH, satu DC di atas popcorn yang keenam. 2 CH, 1 DC di atas DC, 2 CH, 1 DC di atas popcorn pertama di motif selanjutnya. Nah, bentuknya seperti ini. Teman-teman lanjutkan sekeliling. Jangan lupa di sini ada DC yang hampir nempel, hanya berbatas 1 CH ya. Sama di sini juga. Baris ke 1, 2, 3, 4, 5 selesai. 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 selesai. Kita kunci slip stitch di 3 rantai awal. 5 rantai. Baris yang ke-7. Lalu ini ada DC, kita isi DC lagi. 2 rantai. Masuk ke CH space dengan popcorn lagi. Sekarang popcornnya akan menjadi 4 saja. Jadi ini hampir ke semua motif sampai atas tidak ada pengulangannya. 1 rantai, popcorn yang kedua, popcorn kedua, 1 rantai, popcorn ketiga, satu rantai, popcorn keempat. Dua rantai ya, jadi ini sekarang 4, 2 rantai, di sini ada DC, isi DC. 2 rantai, DC lagi di atas DC, 2 rantai, DC di atas DC, 2 rantai,
popcorn 4 kali. Satu, dua, tiga, empat. Mengerucut 2 rantai, 1 DC di atas DC, 2 rantai, 1 DC di atas DC, 2 rantai, 1 DC di atas DC lagi, 2 rantai, isian popcorn lagi. Isian popcorn lagi, dan teman-teman lanjutkan sekeliling. Baris ke-7 selesai dengan isian 4 popcorn, kita slip stitch. Baris ke-8 5 rantai, 1 DC di atas DC, 2 rantai, kemudian 1 DC di atas popcorn yang pertama, di sini, 1 rantai, di 1 CH space isi popcorn. Jadi sekarang popcornnya kan ada 3. Semakin ke atas semakin mengerucut ya. Sekarang 3, 1 rantai, 1 DC di atas popcorn, 2 rantai, 1 DC di atas DC, 2 rantai, 1 DC di atas DC, 2 rantai, 1 DC, 2 rantai, 1 DC di atas popcorn, 1 rantai, popcorn di CH space 3 kali, berurutan berbatas 1 CH. Satu CH, 1 DC di atas popcorn. Nah, kita review. Tuh dia mengerucut. Semakin ke atas semakin sempit popcornnya, dan kolomnya ini akan semakin lebar. 2 rantai DC, 2 rantai DC, 2 rantai DC, 2 rantai DC di atas popcorn, 1 rantai isian popcorn lagi. Teman-teman lanjutkan sekeliling. Baris ke-8 selesai, 2 rantai slip stitch
di 3 rantai awal. Baris ke-9 5 rantai DC 2 rantai DC 2 rantai, langsung masuk ke 1 CH space buat 2 popcorn berurutan berbatas 1 CH. Dua rantai DC, 2 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 rantai, 2 popcorn berurutan berbatas 1 CH. Satu DC dan seterusnya. Teman-teman lanjutkan sekeliling. Baris ke-9 dengan 2 popcorn selesai, kita slip stitch di 3 rantai awal. Baris ke-10 5 rantai DC, 2 rantai DC seperti langkah seperti sebelumnya ya. 2 rantai. Nah, sekarang kita langsung ke 1 CH space dengan 1 popcorn. 2 rantai DC, 2 rantai DC, dan seterusnya. Kolomnya makin lebar, popcornnya makin menyempit. Dua rantai popcorn di tengah-tengah. Kira-kira semacam ini, teman-teman lanjutkan sekeliling. Baris ke-10 slip stitch di 3 rantai awal. Baris ke-11 5 rantai, masih sama, dan ini isiannya akan jadi kolom-kolom semua ya. Nah, di atas popcorn kita 1 DC. Seperti ini. Kurang 2 baris lagi ya teman-teman. Jadi ini baris ke-11. Ada 2 baris lagi, baris penutup. 2 baris penutup yang SC nanti, jika teman-teman tarikannya mungkin tidak lebih panjang dari punya saya, belum cukup tinggi untuk memenuhi innernya, bisa ditambahkan SC-nya menyesuaikan tarikan ya. Jadi ini kan nanti ada 2 baris SC. Kalau misalkan belum cukup tinggi, teman-teman bisa tambahkan. Nah, seperti ini dilanjutkan sekeliling. Hanya kolom-kolom saja sekelilingnya. Baris ke-11 selesai, slip stitch. Sekarang kita buat
2 putaran SC keliling ini menyesuaikan dengan tarikan. Siapa tahu punya teman-teman ternyata masih pendek, silakan ditambahkan baris SC-nya. Jadi kita awali dengan 1 rantai, tidak diisi di lubang yang sama, langsung ke 2 CH space. Perhatikan. 2. Nah, ini kita pasangkan stitch marker saja di SC yang pertama. Dan ini kita skip langsung SC di 2 CH space lagi. Semua DC kita skip ya, hanya isian di 2 CH space dengan 2 SC. Nah, kini kita skip DC, langsung 2 SC di 2 CH space. Ini teman-teman lakukan sekeliling. 1 putaran SC atau di baris ke-12 selesai. Kita slip stitch di rantai awal tadi. Kita buat 1 putaran lagi atau menyesuaikan sesuai kebutuhan. Satu putaran hanya mengikuti yang kita buat dari baris sebelumnya. Hanya larusin aja ya. Nah, silakan teman-teman lanjutkan. Baris ke-13 selesai, slip stitch, kunci dengan 1 rantai. Silakan dicobain ke innernya, kurang tinggikah atau sudah pas, baru kemudian pastikan untuk memotong benang. Ya, saya sudah cukup pas, jadi ini nanti agak ditarik tuh, biar motifnya juga rapi. Kalau begini kan dia di sini melorot, jadi agak ditarik. Kemudian teman-teman bisa semat dengan jarum pentul ya. Ini nanti teman-teman pas-pasin. Di punya saya ini 2 baris sudah cukup, kira-kira semacam ini. Kita ketemu di langkah selanjutnya. Persiapan berikutnya, silakan dipersiapkan ring D-nya. Kita buat SC bolak-balik sebanyak 7 baris. Di saya ini 7 baris ya untuk ukuran ring D sesuai paketan innernya. Tiga SC bolak-balik berarti 4 rantai. Kita isi 3 SC. Satu rantai balik. Baris keempat, kelima, keenam, tujuh. Setelah itu kita langsung pasangkan ke ring D-nya. Kita jemput loop terakhir di sini. Lalu kita langsung buat SC ya.
kita joining dengan SC. Kalau teman-teman ada cara yang lain boleh. Saya langsung ini aja. Yang ekor kecilnya ini sambil ditimpa. Ups. Nah, begini. Satu rantai pengunci, sisakan ekor benang dikira-kira saja untuk menjahit. Untuk menjahitnya, usahakan di bagian jahitan inner itu juga ketemu di awal yang rantai-rantai ini. Kan kalau awal tuh ada 5 rantai. Nah, saya pasin di sini biar rapi. Lalu teman-teman perhatikan ini kan ada yang bolong 2 untuk ngeluarin tali. Di sini, ini saya lipat biar nggak mengganggu. Jadi posisi ini nanti akan di tengah tali serut. Kan begini nih. Sehingga pasang untuk ring D-nya tengah-tengahnya antara lubang mata yang 2 sama pertemuan jahitan. Kenapa sih kayak gitu? Cuman biar rapi aja sih. Terus ini kan kelihatan ada 4 motif, 1, 2, 3, 4. Tengah-tengahnya tuh ya kira-kira di sini. Di sini tuh. Di sini. Nah, ini nanti teman-teman tempat jahitnya begini. Sebelum dijahit inner ke sini lebih baik dijahit bagian ring D-nya supaya mudah aja sih. Kalau teman-teman mau jahit ini dulu ke inner juga boleh. Cara mana yang kira-kira nyaman, menyesuaikan kebiasaan ya. Kalau saya gini dulu. Ke ring D-nya dulu. Boleh ke punggungnya sini, nanti kan nggak kelihatan tuh. Agak seret pelan-pelan ya, jangan sampai rusak rajutannya. Ke sini keluarkan satu-satu dulu ya. Kalau nusuknya bareng langsung ke cupingnya ini biasanya lebih seret. Terus baru ke sini. Ke bagian samping. Bisa beberapa kali ya, intinya dikira-kira saja sekuatnya, kokohnya itu seberapa, teman-teman ulang-ulang lagi. Nah, ini seret nih kayak gini. Ntar. Untuk memvideokan proses menjahit tangan itu saya kurang cakap, teman-teman minta maaf ya. Nah, gini. Lalu pakai jarum jahit biasa juga bisa. Lebih rapi.
dan lebih mudah juga untuk narik-narik benangnya. Biasanya saya masukkan lewat dalam buat nyembunyiin nyembunyiin benangnya kayak gini tuh. Tapi harus kenceng nariknya ya, tuh gini. Terus kita tembuskan lagi. Serapinya dan sekuatnya. Kira-kira seberapa, teman-teman main feeling sendiri ya. Gini. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya, teman-teman. Pegang-pegang, kalau sudah cukup kokoh baru potong benang ya. Ada 2 pasang ini yang sejajar dengan di sana. Maaf, ada 1 pasang maksudnya ya. Jadi kanan dan kiri seperti halnya untuk handle tali ya. Untuk tahap selanjutnya, teman-teman pasangkan benang dan jarum sesuai warna innernya. Jadi saya putih karena inner saya putih. Kita mulai jahit. Nah, ini perhatikan di belakang ini kan ada kayak jejak jahitan yang mesin tuh. Teman-teman ikuti alur ini ya, alur jahitannya ini. Pelan-pelan saja. Nah, saya contohkan sedikit saja ya, teman-teman lanjutkan nanti sendiri. Kalau susah, tembuskan dulu ke inner dulu, baru ke rajutannya. Jangan barengan. Apalagi kalau untuk video tutorial ini, untuk jahit tangan tuh agak susah buat saya ya. Tuh, kayak gini tembuskan. Sekarang kebalikannya dari rajutan ke inner. Ini. Lagi arah dari inner ke rajutan. Ini nanti kalau kayak gini kan kita tarik tuh. Ini posisi belum, kita tarik. Jadi posisinya harus cukup ketat ya. Tuh, gini. Kita tembuskan lagi ke rajutan. Balik lagi dari rajutan ke inner. Sekarang dari inner ke rajutan. Bolak-balik, intinya sama. Caranya seperti itu. Nah, teman-teman lanjutkan sampai sekeliling ya, sampai sekeliling menelusuri alur yang jahitan innernya ini. Ya, selesaikan sendiri ya. Nah, ini hasil yang sudah kita jahit. Motifnya lucu ya.
Sekarang kita akan membuat tali serutnya. Jadi untuk tali serut itu dikira-kira saja, kita uraikan benang, kira-kira punya saya sekian, mungkin nanti sisa daripada kurang. Kita akan buat I-cord sederhana. Caranya kita sisakan ujungnya, nanti buat ujung dari stoppernya. Terus salah satunya ini kita buat slip knot, maaf. Kita buat slip knot di salah satunya. Jadi begini posisinya. Sisakan, atau lebih pendek juga nggak apa-apa sih, lebih pendek. Perhatikan teman-teman, kita ambil ini ke atas, lalu di tempat yang gulungan benang itu kita tarik keluar. Kita tarik keluar. Lagi kita ambil benang yang bawah, ini kita tarik keluar. Lagi yang bawah, lagi yang bawah, ambil yang benang gulungan utuh ini. Nah, hasilnya kira-kira dia kotak semacam ini. Kabur ya. Jadi ambil ke atas, keluarkan, ambil ke atas, keluarkan, ambil ke atas, keluarkan, ambil ke atas, keluarkan. Seperti itu terus sehingga dia rantainya itu kotak. Nah, kabur ya. Tuh, seperti ini. Lagi ya, saya contohkan. Ambil yang bawah, naikkan, keluarkan. Ambil yang bawah, keluarkan. Ambil yang bawah, keluarkan. Begitu seterusnya. Panjangnya seberapa? Panjangnya sekeliling dari bibir tasnya, lingkaran tasnya itu tadi dilebihkan sedikit saja karena nanti kan ditarik, kemudian kita serut. Nah, seperti ini teman-teman lanjutkan sampai panjang yang dibutuhkan. Setelah panjangnya cukup, teman-teman potong. Di sini saya kunci dengan satu rantai dulu. Berarti di salah satu benang saja, di satu rantai pengunci, potong benang, sisakan ekor benang seperti awal tadi. Kira-kira di awal tadi kan ada ekornya tuh sekian. Teman-teman potong dulu. Setelah itu, ini kita tarik yang sudah kita potong dan ini kita ikat. Oh, ini belum kita potong ya, nanti dipotong saja, disamain, kita ikat. Nah, gini. Ini kita potong. Sekarang keluarkan untuk penitinya. Saya pakai peniti kecil. Kalau misalkan talinya teman-teman hanya rantai, bisa pakai jarum tapestri yang gede. Ups, ini kok bulat. Caranya kita pasang peniti di ujung I-cordnya, di ujung talinya.
Nih, masukkan ke salah satu lubangnya, terus kita jalan. Jadi penunjuk arahnya itu kepala penitinya, terus aja kayak masang tali guling itu. Nah, ini terus gini. Nih, penitinya kelihatan ya, dia yang sebagai penunjuk jalan. Terus sampai di lubang yang satunya lagi, keluarkan kepala penitinya, berikut talinya. Nah, baru kita lepaskan. Ini talinya boleh dipasang belakangan ya, tali rantainya biar nggak ganggu. Kita sejajarkan saja. Nah, kita sejajarkan. Nah, ini kita simpul deh. Kita simpul, kalau udah ada isinya lebih bagus. Kita simpul. Tuh, udah jadi, tinggal pasang stoppernya. Pasang stopper. Kita masukkan gundunya atau stoppernya. Caranya, HP kita masukkan, kita jemput benangnya. Nah, gini aja. Kalau yang dua ini kan ini apa yang awal tadi langsung menyatu, yang ini ya sama caranya. Kemudian dibuntu dengan simpul biasa. Simpul biasa saja. Sekiranya kurang aman, jadi bisa keluar dari lubang gundunya, disimpul satu kali lagi, serapi mungkin ya teman-teman bisa. Seperti ini. Untuk ekornya ini tergantung selera. Kalau teman-teman mau potong lebih pendek, di sini misalkan begini juga nggak apa-apa. Pendek, pendekin saja. Kalau talinya ini kurang seimbang, tinggal diatur lagi ya teman-teman. Nah, ini kan jatuhnya kurang imbang panjang pendeknya, tinggal diatur lagi serutannya biar lebih rapi. Tuh, kayak gini.
Setelah semuanya terpasang, dengan demikian selesai sudah tutorial kita untuk hari ini membuat tas permen motif nanas. Sampai ketemu di tutorial saya yang lain, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Ini tampilannya.